Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Rahmawati. Saya adalah guru bahasa Indonesia di salah satu sekolah di Kota Bandung, yaitu SMK Bakti Bangsa. Saat ini saya juga sedang menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Swadaya Gunung Jati. Hari ini pada tanggal 13 Desember 2022, saya melaksanakan uji kinerja di kelas 11 TKJ SMK Bakti Bangsa. Terima kasih, selamat menyaksikan. Suruh pada masuk kelas ya, teman-temannya. Ya. Ayo masuk kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak hadir? Ada Bu. Ada, siapa? Wes sama Randy ya? Ya, Randy. Soalnya tadi Randy memberi kabar pagi ke Ibu. Oke, sebelum kita memulai, silakan ketua kelas untuk memimpin doa hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama percaya masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai, kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk kembali ya di pelajaran Ibu. Setelah kemarin kita belajar apa? Teks prosedur. Ya benar, prosedur. Kan terakhir bikin buletin. Oke ya. Sekarang ini Ibu buka dulu sebelum lanjut. Kita masuk ke kuisis ya. Semuanya HP-nya gawainya di bawah kan? Aman ya? Bisa? Atau masuk aja lewat web? Ditulis menggunakan nama kalian ya, jangan pakai nama samaran. Ya. Ini kita mulai saja dulu ya. Oke. Ada yang sebelum kita ke tanggal 9 Desember ini, di bulan Desember itu ada hari-hari penting apa sih kalau kalian tahu? Hari Ibu, Tahun baru. Hari Nusantara, anti korupsi, betul. Ada lagi? Natal. Natal. Ada yang nanti merayakan Natal di kelas ini? Ada Bu. Ada. Oke. Karena kan tanggal berapa hari ini? Tanggal 13. Kalau di tanggal 12 ada hari penting juga tidak di tanggal 12? Ada hari apa? Anti korupsi. Hak asasi manusia. Nah, kalau kita mundur lagi di tanggal 9 itu baru ada tadi hari apa yang sudah disebutkan? Anti korupsi, betul ya. Jadi di tanggal 9 ini ada hari anti korupsi. Menurut kalian ada pendapat kalian tidak tentang betul tuh ya. Anti korupsi di sini ya. Oke, jadi pendapat kalian tentang korupsi itu apa? Korupsi. Hal yang merugikan. Hal yang merugikan, betul. Contohnya? Mengambil uang masyarakat. Mengambil uang masyarakat, ya. Atau kalau misalnya di kelas gitu ada tidak yang hal-hal yang berbau seperti korupsi seperti itu? Memang pernah terjadi itu? Nah, itu kan tidak terjadi ya. Semoga kan uang kas itu adalah uang bersama, ya. Semoga hal tersebut tidak terjadi ya. Di kelas ini. Nah, kita akan belajar teks ceramah ya. Sebelumnya ada yang sudah tahu tentang ceramah ini? Ya, Alisa? Isi pemberitahuan atau suatu informasi yang dijelaskan secara lisan maupun digital. Oke, ya benar ya. Kalau ceramah itu identik dengan secara lisan. Ada yang pernah melakukan berbicara di depan umum walaupun itu bukan ceramah?
Di barisan sini Ada saya. Alisa, Sambutan Ketua OSIS. sambutan ketua OSIS. Ya, sebagai seorang pemimpin pasti pernah merasakan berbicara ya di depan umum. Selain Alisa, ada lagi? Dena. Waktu bulan Ramadan disuruh ceramah waktu tarawih. Di mana? Di masjid, di rumah. Terima kasih. Oke, ada lagi? Yang di kelompok ini, barisan sini Ada gentar. pernah bicara di depan umum? Cerita. Enggak, Bu. Sambutan apa? Paling presentasi doang itu Oh iya, presentasi itu ya. di depan guru-guru. Iya. Ya, Di barisan sini? Ada ini ceramahin. Iya ya. Ada satu lagi kawan kita tapi dia tidak hadir ya. ya. Randy. Randy Sabian sama Randy itu kan suka apa dia tuh ya? Stand up ya. Iya, bukan lagi. Juara. Oke, jadi nanti ini ya yang akan kita pelajari. Bisa dibaca ya di KD-nya, coba Paris dibaca Paris. PKD-nya menganalisis informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah berkaitan dengan bidang pekerjaan. Ya betul. Terus nanti ini ada indikator ya. Indikatornya itu memahami teks, menentukan informasi yang didapat dalam teks ceramah. Tujuannya silakan Diki dibaca Diki. Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual dan dengan model Apa yang akan kita pelajari? Nah, ada yang tahu? Siapa? Mau Ayunda. Mau Ayunda. Menurut kalian dia itu orangnya seperti apa? Mau Ayunda ini? Ya, jelas. Cantik. Terus Wah. ada yang tahu dia sedang apa di sini? Ceramah. Pidato. Kalian pernah sering melihat tulisan G20 ini? Iya. Ini adalah salah satu pertemuan negara-negara dari yang 20 negara mereka tergabung dan kebetulan Indonesia menjadi tuan rumah. Di situ Maudy Ayunda dipercaya untuk menjadi juru bicara presiden ya. Jadi ada hal yang bisa kita ambil ya. Jadi kalian tidak perlu takut untuk berbicara. Ya. Jadi tapi selama apa yang kita bicarakan itu harus ada apa ya pengetahuannya. Jangan sampai hanya asal bicara ya. Kan seperti ini ya, dia sudah tahu sendiri Maudy Ayunda juga kuliahnya juga di luar negeri ya. Bahkan itu mendapat beasiswa dan diterima dari 2 kampus, iya, 2 universitas. Iya, ya, seperti itu. Ada yang baru tahu Maudy Ayunda sekarang? Ya, aku belum kenalan. Ya, ini ya, ini bisa menjadi motivasi kita untuk belajar lebih giat ya, melalui apa yang kita supaya maupun misalnya Maudy Ayunda kan dia artis juga, tapi jangan sampai melupakan pendidikannya. Ya, dia terkenal sebagai artis juga bisa unggul dalam bidang pendidikan. Nah, jadi menurut kalian manfaat pembelajaran hari ini itu apa? Dapat berbicara depan umum. Ya, dapat berbicara depan umum. Apalagi? Berbicara dengan baik dan benar. Ya, itu ya dari ceramah itu. Selain itu, nambah wawasan bisa ya, karena sebelum ke tahap belajar berbicaranya, hari ini kita itu lebih ke bagaimana isi dari ceramah itu ya. Jadi nanti ketika kita berbicara itu sudah tahu apa saja yang harus dilakukan ya. Jadi kita bertahap dulu saja, tapi dari sekarang juga sudah bisa mulai berlatih saja. Oke, selanjutnya ini ada sebuah
Karena kemarin ya tadi tanggal 9 itu bertepatan dengan hari anti korupsi ya. Jadi kita akan melihat Lanjutkan dengan penekanan peluit elektrik. Komisi Pemberantasan Lanjutkan dengan penekanan peluit elektrik sebagai tanda. Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10. Oke, tadi sudah dilihat ya videonya, itu tentang peringatan Hari Anti Korupsi ya sedunia. Yang berpidato ada yang tahu siapa? Ya, Pak Maruf Amin. Dia selaku Wakil Presiden. Yang dibicarakan kira-kira apa? Boleh dari Bersan sini dulu. Yang dibicarakan tadi tentang pelarangan melakukan korupsi, pencegahan ya. Di barisan sini Bahayanya korupsi. bahayanya korupsi, contohnya Tadi itu apa? Kalau korupsi itu kan bisa merugikan negara dan juga Iya. masyarakat. betul ya, tadi ada beberapa yang lebih kepada bagaimana kerja secara nasional ya. Tadi misalnya ketika perizinan itu misalnya dimudahkan atau misalnya lebih mementingkan yang lain, maka petani kita akan rugi ya. Terus kita akan dapat pangan dari mana? Salah satu tadi contoh yang bisa kita ambil ya. Gitu. Jadi jangan sampai melakukan korupsi, itu intinya untuk memajukan negara. Betul. Nah, sekarang tadi kan sudah tahu tuh. Tadi sudah ada memberikan pendapat tentang ceramah ya. Alisa, dan ada lagi yang memberikan pendapat. Jadi ceramah itu apa? Ada? Oke, kalau kalian malu-malu boleh dituliskan saja ya di sini. Beri pendapat kalian tentang ceramah. Itu delek. Ceramah adalah penyampaian suci, penyampaian sesuatu yang penting. Oke, kita lihat coba ya. Jadi menurut pendapat kalian, kesimpulan tentang ceramah itu nanti kita lihat ya. Nah, silakan coba dibaca Cynthia. Ceramah pidato yang bertujuan untuk memberikan nasihat dan petunjuk. Iya, ya. Jadi memang gitu tadi pendapat kalian juga benar ya. Jadi perceramah adalah pemberian informasi di depan umum gitu ya. Kan pada intinya juga memberikan sesuatu gitu ya. Ini kalau di sini lebih pidato yang bertujuan memberikan nasihat atau petunjuk yang dimaksud ceramah di sini. Oke. Jadi apa saja manfaat dari berceramah? Ceramahnya ya, kira-kira manfaatnya apa? Dapat informasi. Mendapat informasi. Kalau untuk si apa ya, pembaca, kalau untuk pembaca mendapat motivasi. Untuk yang jadi pembicaranya, penceramahnya melatih diri. Lebih baik. Betul, melatih di depan umum ya, membuat dia menjadi percaya diri juga. Betul. Kita bentuk kelompok menjadi 5 ya. Kelompok 1 ada Risma, Cynthia, Asep, Ica. Kelompok 2 ada Dena, Vicky, Perjalanan Suci. Dan berkumpul dengan
Scan, tebak warnanya. Bukan dibaca tulisannya. Sekali lagi, baca warnanya, jangan tulisannya. Ya, bisa dipahami? Bisa. Tebak warnanya, bukan dibaca tulisannya, ya. Ini? Ingat apa? Jangan dibaca. Tapi terima kasih semuanya. Kalian bisa diskusikan ya dengan kelompok kalian jenis-jenis informasi dalam ceramah. Jadi jenis-jenis informasinya ada itu apa saja ya? Itu silakan didiskusikan bersama temannya. Ibu kasih waktu ya. 5 menit deh. Boleh kalian cari juga di internet, boleh ya, tentang jenis-jenis informasi yang ada. Sudah mencari? Mencari dulu. Oke. Kelompok ini Sudah Bu, lagi disalin. ada ketemu? Ada. Ketemu Bu. Dicari, ditulisnya poin-poin pentingnya saja ya, intinya. Selanjutnya kalau sudah silakan setiap kelompok perwakilannya saja ya, perwakilannya saja ya, menuliskan di sini ya. Silakan Asep dibacakan. Berdasarkan fungsi, berdasarkan format penyajiannya, berdasarkan lokasi, berdasarkan bidang kehidupan, dan berdasarkan bidang kepentingan. Oke. Kelompok Paris, kelompok 5 hampir sama juga ya semuanya ya. Nah kalau dilihat nih kira-kira itu yang tadi yang pidato disampaikan oleh Pak Maruf Amin itu kira-kira masuknya ke informasi yang mana? Bidang kehidupan. Bidang kehidupan ya, iya Ya. betul. Karena itu menyangkut tentang anti korupsi ya. Sama dengan yang kalian? Sama, Bu. Sama ya. Oke, Iya. berarti kalian sudah mencarinya di sumber yang sama atau ada yang berbeda? Ada Bu, tadi nggak ditulis informasi. Ya, tapi intinya juga tetap sama ya. Iya. Isi-isinya. Oke, selanjutnya membaca bacaan teks ceramah yang berjudul Peran Pemuda Terhadap Teknologi. Di sini Ibu kirimkan ya Padlet ini linknya. Nanti kalian bisa mengakses ya, ini kan sudah di Ibu tulis ya kelompok 1 untuk LKPD-nya. Nah ini kita kesini dulu ke materi, di sini ada nanti ada teks. Ada kan ya di halaman yang paling akhir ya ceramah itu teksnya silakan kalian baca. Jadi apa kira-kira pesan yang disampaikan dari pidato tersebut? Isi teks pidato. Ya, perkembangan teknologi ya yang adanya sebuah apa tadi di situ kalau kita lihat peran pemuda ya, terus ada juga masalah-masalah yang terjadinya ya. Oke, selanjutnya boleh kalian kembali lagi di Padlet itu ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sesuaikan dengan kelompok kalian, kalian akses LKPD-nya, baca petunjuknya dengan baik, lalu dikerjakan. Di situ juga ini bisa kalian edit-edit ya. Ini kan bentuknya tanpa. Bisa semuanya nggak? Coba dicek dulu. Jangan takutnya ada yang bisa tidak, ada yang tidak bisa dibuka. Seperti kemarin waktu mengerjakan buletin ya. Jadi dicoba dulu.
ini bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah mengerti ya? Coba. Oke. Berarti ini nomor 2, jangan lupa dijelaskan ya. Bidang teknologinya itu sebelah mana, ya penyimpanan sosial secara daringnya itu sebelah mana. Ya boleh dijelaskan juga boleh. Akan terlihat ya dari ibu ya perkembangan kalian dalam mengerjakan. Ini untuk kelompok 1. Benar gitu sekarang tanggal 13. Iya. Tanggal 13. Ini akan Ibu acak yang nama kelompoknya keluar 2 maju. Teknis presentasinya itu untuk yang sekarang yang presentasi kan ini ada 4 soal ya. Karena nomor 2 itu banyak, nanti 2 kelompok. Yang maju nomor 1 itu, ini nomor 1 dulu ya, yang maju akan diundi dulu. Siapa yang akan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis apa dari saja dampak dari teknologi. apa saja dampak dari teknologi. Dampak dari bidang penyimpangan sosial online atau offline. Seperti berita yang terdengar adanya kasus pemerkosaan anak umur 16 tahun di Palembang yang dilatar belakangi oleh video porno yang berasal dari handphonenya. Itu tercantum pada paragraf kedua. Langsung bidang telekomunikasi. Dalam bidang telekomunikasi, adanya penipuan lewat internet menggunakan modus undian berhadiah operator telekomunikasi yang baru-baru ini dijatuhi UU ITE. Ya, itu tercantum pada paragraf ketiga. Barangkali ada yang mau bertanya. Silakan tuliskan. Ya boleh, itu tuh kelompok Alicia. Silakan tuh kelompok yang ini nih belum bertanya ya. Ini mah baik-baik semua Bu. Ini mah kelompok iya namanya Mas. Mau nanya Alan? Mau Bu? Silakan Ada yang mau bertanya atau memberikan pendapat? Saya boleh. Ya boleh. Uci mau? Nanti habis Irfan Iya, duluan. atau Uci dulu? Uci dulu boleh. Nah, Dia jadi baik. Saya secara sama dengan yang dimaksud dijatuhi UU itu apa? Ya boleh langsung. Mohon maaf tadi teh apa? soalnya. Ya itu kan mungkin yang disebut UIT itu apa? Ya. UIT itu undang-undang informatika dan telekomunikasi. Itu termasuk kayak orang itu dijatuhkan hukuman kena pasal dalam UIT. Tapi Ada yang ingin menambahkan mungkin dari kelompoknya atau dari yang lain mengenai UU ITE ini? Bagaimana? Boleh diulang pertanyaannya? UU ITE itu apa? Ya, sudah dijelaskan dan itu bagaimana sih isinya? Duduk aja. Hah? Ya, saya. Iya, kalau enggak kamu mau memberikan Ya, mau sedikit. Tambahkan. Ya, silakan. Sedikit. Boleh.
Jadi kalau menurut saya undang-undang ITE itu undang-undang yang berlaku di internet atau teknologi. Misalnya, jadi kalau contohnya kan saya kalau undang-undang ini kan ada Pancasila. Ini undang-undang untuk internet supaya terhindar gitu ya. Seperti pelanggaran-pelanggaran. Jadi di situ misalnya di sini kan bilang dengan modus undian. Nah di situ bisa di dalam tuh di internet itu ada undang-undang, jadi bisa dilaporkan kalau misalnya ada kayak penipuan menggunakan internet. Iya. Gitu. Betul. Mau menambahkan tentang Mungkin kalau undang-undang kayak lebih ke undang-undang yang di situ kan ada kata jatuhi. Iya. Mungkin ada kayak hukumnya kayak gitu kan, kayak Iya. hukumnya. Jadi ya hukum yang berjalan untuk telekomunikasi yang dilanggar gitu. iya betul. Ada lagi? Contohnya udah sama kayak Pak. Udah. Udah. Ada yang mau bertanya lagi? Pak. Paris. Batasi untuk 3 orang penanya saja ya. Saya Faris Muhammad dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, hal apa saja yang menyebabkan seseorang melakukan penyimpangan sosial? Hal apa aja? Hal apa saja? Di mana nih? Secara online atau? Secara online dan offline juga jelaskan. Cukup panjang ceritanya. Hal apa saja yang Menyebabkan Seseorang melakukan penyimpangan sosial. jadi penyimpangan sosial itu apa sih? Ya. Yang ada di online dan hal apa sih? Pertanyaan, penyimpangan sosial itu apa atau yang dimaksudkan Hal apa saja? Jadi hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang melakukan penyimpangan sosial. Jadi yang melanggar gitu. mungkin Hal-hal. kalau online ya dari misal anak-anak yang memakai gawai membuka situs-situs yang seharusnya Dewasa. tidak mereka lihat itu kayak situs Plus misalnya. terus mungkin juga kayak penyimpangan online itu lebih ke penyebaran berita hoax masuk ke Kamu nanya lagi. ya maksudnya itu jangan dari kita menurut kalian masuk tidak gitu dengan Iya, bisa. Mas dikit lah. Bisa. Bisa lah. Untuk offline nih, Yang offline seperti apa? Betul ini contohnya ibu gitu. Latar belakangnya Muitin kan apa? kamu bisa menambahkan. kalau online itu penyimpangan sosial ya kayak penculikan yang gadis itu yang penculikan gadis lalu Itu yang diperkosa itu. ya yang diperkosa itu Berarti itu adanya penyimpangan sosial terhadap pelakunya kan? iya Hal apa saja itu? Kok bisa jadi gitu? Ya jadi yang tadi kan dia kayak penculikannya banyak disebabkan ya dari modus penculikan itu banyak disebabkan bisa jadi dari hubungan si pelaku dengan korban itu tidak baik, ada masalah atau apapun bisa sehingga terjadinya penyimpangan kalian 16 tahun Bisa. aja sih ya. Ada lagi? Sudah? Enggak. Kasih ya, kan? Bisa bertanya? Yang di Saya Irfan dari kelompok 4. ya. Bertanya Apa? Enggak. Biaya kalau kita mau langkah yang harus dilakukan Oke. agar tidak terjadi penyimpangan sosial. itu sebenarnya Oh sudah langkah. udah Sudah. enggak, ini sebenarnya nanti pertanyaan Irfan untuk di sini tuh. Peran kita. Ini Ini masih masalah kan? Masih masalah atau dampak positif dan negatifnya. Kenapa saya tanya habis? Nanti ya, untuk
ada tahapannya ya. Sabar. Tadi ngomong Siti jadi bertanya, mau bertanya? Iya. Kamu mau bertanya? Ya. Ibu nanya gitu. Perkenalkan saya ini dari kelompok 3 mau nanya kan dampak penyimpangan kan gimana cara kita mencegah agar tidak terjadinya yang itu kayak pemerkosaan sama kayak modus gitu tuh bagaimana kita cara mencegahnya Itu Sama. sama aja Mbak, sama Iva. Di sini kita masih berbicara tentang masalah-masalah yang terjadi, permasalahan yang terjadi. Kok bisa jadi masalah? Nanti ada di bawahnya itu pertanyaan buat selanjutnya ya. Jadi disatuin dulu. Iya, buat 3 sih lebih ke 3. Oh iya. Ya, Ya, Pak. tidak apa-apa ya, udah ada Irfan ya. Ya, terima kasih. Oke. Ada lagi? Tidak? Bagaimana yang lain? Cukup, Bu. Cukup tuh. Terima kasih kepada kelompok. Pantun. Oh iya. Mau pantun tuh. Bu Dina membawa bonsai. Cakep. Lalu duduk Masker. Cakep. Setelah telah usai, Cakep. saatnya kami undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi terima kasih ya untuk kelompok 1 ya. Tadi undang-undang ITE ini ada bentuknya pasal-pasalnya ya. Kalau kalian lihat itu ada pelanggarannya juga. Saya ada kasus yang pernah terjerat, kasus UU ITE. ITA. Adam Denny divonis 4 tahun. Nikita Mirzani tuh ditahan. Faris Muhammad Muhammad. Tuh banyak kasus-kasus yang sudah terjadi. Oke, ini selanjutnya untuk ajaran. Tadi sedikit dari Ibu untuk presentasi kita. Baiknya sambil menunggu kalian kembali ke krisis dan kita menjadi paham gitu dan terjalin tadi sebuah diskusi ya. Ada bagaimana tentang cyberbullying itu sendiri, terus teknologi, pemanfaatan teknologi itu sendiri ya. Kita masuk ke kuis ya. Semua yang dipakai satu lagi. Itu kan salah satu. Ini refleksinya ya. Jadi menurut kalian bagaimana setelah kalian mempelajari teks drama ya? Senang, bingung, ada yang bingung itu satu orang? Sialan. Ini satu lagi. Sama, refleksi lagi. Ih, lama banget itu jawabnya. Padahal cuma tulis doang. Supaya pelajaran yang disampaikan hari ini bisa dipelajari. Pendi Kurniawati. Ada yang mau memberikan kesimpulan untuk pelajaran hari ini? Faris? Kesimpulan? Silakan. Ya boleh Irfan, kesimpulannya hari ini apa Irfan? Ya, pembelajaran hari ini tuh lebih ramai dan juga asik ya, karena kita bisa presentasi di depan juga, jadi bisa melatih untuk berbicara terutama di depan kelas. Ada lagi?
yang memberikan kesimpulan? Silakan, Aisyah. Dan hari ini bisa mengetahui tentang teks ceramah dan tentang mengenai teknologi. Oke. Ada lagi? Ya, ada lagi? Enggak. Oke, terima kasih ya untuk tadi kesimpulannya benar bahwa hari ini kita sudah tahu ya jenis informasi apa yang ada dalam pelajaran ceramah, terus bagaimana kita mencari informasi dalam teks ceramah itu ya, sehingga tadi tahu apa isi dari teks ceramah yang sudah disampaikan, peran pemuda terhadap teknologi. Juga tadi kita sudah melihat ya video mengenai Hari Anti Korupsi Sedunia, itu ada sebuah pendapat juga di sana. Nah, untuk pelajaran selanjutnya kalian boleh coba mencari contoh-contoh ya, entah itu ceramah yang bersifat keagamaan ataupun ceramah yang bersifat keumuman ya. Itu saja dari Ibu, terima kasih. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.